fui que yo siempre faço el que chacha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Indah Salkan Octaviani, Saya Cindy Puspita. saya Alifa Khairunisa, saya Niken Santika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan kompos dari limbah jerami padi dan limbah pasar. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk organik atau kompos ialah gunting dan pisau. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu pertama E4 yang berfungsi sebagai bioaktivator, kedua gula pasir yang berfungsi sebagai nutrisi mikroorganisme, ketiga pupuk kandang murni tanpa campuran, keempat jerami padi, kelima limbah pasar, keenam trash bag, dan yang terakhir keranjang buah yang berfungsi sebagai tempat fermentasi kompos. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan larutan E4, yaitu 3 tutup botol E4, gula pasir 150 gram, dan air 1,5 liter. Setelah itu, masukkan larutan E4 ke dalam toples yang berisi air. Lalu, masukkan gula pasir sebanyak 150 gram. Kemudian, aduk semua bahan hingga merata dan pastikan gula pasir sudah larut. Kemudian, tutup rapat larutan E4 dan fermentasi selama 24 jam. Tujuan fermentasi ini untuk mempercepat pengaktifan mikroorganisme baik dalam E4, sehingga proses dekomposisi dapat berjalan baik. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan kompos ialah pemotongan jerami padi dengan ukuran 2-3 cm. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses fermentasi. Selanjutnya dilakukan pemotongan limbah pasar. Limbah pasar yang kami gunakan dalam pembuatan kompos kali ini yaitu sayuran. Dan ukuran pemotongan limbah pasar sama seperti jerami padi, yaitu 2-3 cm. Perbandingan jerami padi dan limbah pasar yang kami gunakan adalah 2:1. Setelah pemotongan jerami padi dan limbah pasar selesai, kemudian dilakukan penakaran pupuk kandang. Pupuk kandang yang kami gunakan dalam pembuatan kompos kali ini ialah 3:2, di mana 3 adalah jerami padi dan limbah pasar, dan 2 adalah pupuk kandang. Kemudian tuangkan pupuk kandang yang sudah ditakar sebelumnya, lalu diaduk semua bahan hingga merata. Setelah merata, tuangkan E4 yang sudah difermentasi sebelumnya, lalu diaduk kembali semua bahan hingga merata. Apabila semua bahan sudah tercampur merata, setelah itu dilakukan pengecekan tingkat kelembapan pada kompos. Kompos harus memiliki tingkat kelembapan 40-60%. Cara yang dapat dilakukan untuk mengecekkan tingkat kelembapan kompos ialah kita dapat meremas bahan kompos. Apabila sudah terdapat air yang menetes, menandakan bahwa kompos tersebut sudah lembab. Selanjutnya, masukkan kompos yang sudah siap difermentasi ke dalam trash bag. Lalu diikat trash bag menggunakan tali agar tidak ada udara yang masuk ke dalam kompos.
Terakhir, jangan lupa dilakukan pengamatan 3 hari sekali secara fisik seperti suhu, tekstur, bau, dan warna.